Bab 6. Zeke Williams, aku memberimu kesempatan untuk kembali bersamaku. Pecat Daniel dan jadikan ibuku kepala departemen. Ini kesempatan terakhirmu. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Emily penuh percaya diri, nada suaranya dipenuhi dengan kesombongan. Dia sangat yakin Zeke akan kembali padanya seperti Sim jika dia mengalah. Bagaimanapun, dia akan memiliki masa depan yang cerah sekarang karena dia memiliki kartu undangan Marsekal Agung di tangannya. Zeke akan mengendarai koatelnya jika dia kembali bersamanya. Keluarga Hinton tegang. Jika Zeke bisa menjadikan Daniel kepala departemen, dia secara alami bisa memecatnya juga. Zeke tidak bisa menahan tawa, bertanya-tanya siapa yang memberi Emily keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Kenapa dia begitu yakin aku akan memohon untuk kembali bersamanya? Astaga, ini salahku karena memanjakannya. Saat itu kamu meninggalkan Daniel dalam kesulitan dan memaksa Leslie dan aku untuk berlutut di depanmu, hubungan 5 tahun kami berakhir. Pergilah sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Emily terbang ke dalam kemarahan melolong. Zeke Williams, dasar bajingan yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Tunggu saja. Aku akan membuatmu memohon padaku. Leslie Hinton, jangan lupa bahwa sekarang hanya aku yang bisa menjaga bisnismu. Aku bisa membuatmu bangkrut dalam hitungan menit. Juga, begitu kita menghadiri upacara kembali Agung Marsekal Agung 3 hari kemudian, aku akan melenyapkanmu dan keluarga Hinton dari muka bumi. Hana terperanjat. Anda mendapat undangan dari Marsekal Agung. Tentu saja, Emily terkikik. Semua orang terkejut. Emily, Hana terdengar lembut. Ini semua salah Zeke. Balas dendam padanya jika kau mau. Jangan melibatkan keluarga Hinton. Haha. Sudah terlambat untuk memohon padaku sekarang. Tersesat saja dan antisipasi kematianmu. Saat itu, dia pergi bersama Madeleine, meninggalkan Hana dengan perasaan sedih. Tenang, Zeke menghibur. Keluarga Clemons hanya akan melayani sebagai pelayan di upacara agung. Jika kalian ingin pergi, aku bisa membawa kalian masuk dan menjadikan kalian VIP. Enyah, Hana meledak. Kamu benar-benar berpikir kamu dewa atau apa? Apakah kamu mencoba menghancurkan keluargaku? Jika kamu benar-benar ingin baik pada Leslie, menjauhlah darinya. Kamu baru saja mendengarnya. Keluarga Hamilton dan Emily ingin Leslie bangkrut karenamu. Kedua keluarga mereka mendapat undangan dari Great Marshal. Status mereka sangat bermartabat, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menghancurkan keluarga Hinton. Tanda seru petik 2. Daniel tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia mengagumi keterampilan medis Zeke, dia tidak bisa melihat keluarga Hinton dimusnahkan. Saat itu ketika Leslie setuju untuk menikah denganku, kata Zeke dengan sungguh-sungguh, aku sudah memutuskan untuk menanggung segalanya untuknya. Aku tidak peduli dengan keluarga Hamilton. Untuk kartu undangannya. Jika Leslie menginginkannya, aku bisa menjadikannya VIP dari upacara Grand Comeback. Kamu benar-benar tahu cara berbicara besar, bukan? Hana menegur. Singkatnya, masukkan itu ke dalam pipamu dan hisaplah kecuali jika kamu benar-benar dapat membawa kami ke upacara kembali Agung Marsekal besar. Keluarga Jeremy dan Scott juga ikut campur, memberikan nasihat Leslie yang tidak pernah dimintanya. Uang adalah raja dalam masyarakat. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, bisakah dia memberimu makan? Zeke tidak bisa diandalkan. Dia terlalu ambisius. Dia bahkan tidak bisa membayar mahar 300.000. Kamu pikir kamu bisa menjadi VIP di upacara kembali agung? Tetap saja, Jackson adalah yang terbaik untukmu. Dengarkan paman Jeremymu. Bukannya kami menyakitimu. Jika aku mendengarkan kalian berdua dan menunggu Jackson menyelamatkan ayahku pasti sudah meninggal sekarang, bantah Leslie. Mereka dibuat terdiam oleh kalimat itu. Gadis sialan, apakah ini caramu menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua? Jeremy memarahi, wajahnya merah. Hana dengan cepat menengahi perselisihan, jangan khawatir. Aku akan berbicara baik dengannya ketika kita sampai di rumah. Kita akan bergerak dulu. Daniel menghela nafas, berbalik untuk pergi. Tapi Leslie berkata, Bu, ayah dan ibu pulang dulu. Aku harus pergi ke pabrik nanti. Hana mengangguk dan pergi bersama keluarga Hinton. Kau baru saja mendengarnya, kata Leslie, menatap Zeke dengan tatapan rumit. Jackson siap menyerangmu. Apakah kamu takut? Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Takut, menyesal, Zeke bergema, dua kata itu tidak ada dalam kamusku. Mengapa saya tidak menemukan Anda begitu pandai menggertak sebelumnya? Leslie berpikir keras. Zeke terdiam. Bagaimana saya menggertak? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Baiklah.
Kamu bisa tinggal dan berlindung di rumahku untuk sementara waktu agar Jackson tidak mengganggumu, Lacey menawarkan. Zeke dengan senang hati menyetujuinya. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk tiba di pabrik baja Lacey. Pabrik baja ini didirikan oleh Lacey. Itu adalah gagasan dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Bisnis pabrik baja terbesar dan paling dapat diandalkan berasal dari Hamilton Construction, tempat Emily bekerja. Kebetulan, perusahaan konstruksi ini adalah milik keluarga Hamilton. Emily selalu bertanggung jawab atas urusan bisnis antara perusahaan konstruksi dan pabrik baja, dan yang mengejutkan, dia juga mak comblang yang memasangkan Jackson dan Lacey. Jika Emily ingin menyabotnya, pabrik baja mungkin benar-benar kehilangan bisnis ini. Seperti yang diharapkan, mereka menerima pemberitahuan segera setelah mereka kembali ke pabrik baja. Hamilton Construction secara resmi membatalkan semua transaksi bisnis dengan pabrik baja. Meskipun mempersiapkan diri secara mental, wajah Lacey pucat pasi dan harapan setelah mendengar bahwa pembatalan telah dikonfirmasi. Renda, kata Zeke, apakah Anda sangat peduli dengan pabrik baja ini? Dia adalah hati dan jiwaku, anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Lacey menghela napas sedih. Aku akan membiarkanmu mengambil alih semua properti orang terkaya di kota O'Hare, kata Zeke. Tapi karena Anda sangat peduli dengan pabrik baja ini, maka mari kita membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Kami akan menggunakan pabrik baja ini sebagai batu loncatan untuk mencapai puncak langkah demi langkah. Apakah menyakitkan bagimu untuk berhenti menggertak sebentar saja? Kata Lacey dengan marah. Zeke merasa lelah secara emosional. Saya sama kayanya dengan negara saya. Keluarga Schneider terkaya di O'Hare City hanyalah pengaturan kecil acak yang saya buat 5 tahun lalu. Membiarkan Anda mengambil alih semua properti orang terkaya di O'Hare City hanyalah masalah kata-kata saya. Saya tidak menggertak. Kamu pengangguran, kan? Lacey bertanya, lalu menyarankan, mengapa Anda tidak bekerja sebagai wiraniaga dengan saya sementara? Saya akan membayar Anda dengan tarif tertinggi. Meskipun pabrik baja itu mungkin tidak akan bertahan lama setelah kehilangan pesanan Hamilton Construction. Zeke mengangguk. Oke. Jangan khawatir, Lacey. Aku akan membuatkanmu pesanan besar besok. Jika orang luar tahu bahwa Marshal Angkatan Bersenjata bekerja sebagai penjual kecil di pabrik kecil ini, rahang mereka pasti akan jatuh. Lacey memandang Zeke dengan perasaan campur aduk di matanya. Dia menggertak lagi. Tepat setelah tengah malam, telepon Zeke berdering tepat waktu. Pesan teks yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Teleponnya berdering tanpa henti. Zeke mengangkat teleponnya dan tersenyum kecil. Dia menerima banyak ucapan selamat dari kepala berbagai konsorsium, termasuk orang kaya yang rela menyerahkan kekayaan mereka, berharap dia akan menyelamatkan hidup mereka. Zeke mengabaikannya tetapi menemukan salah satu pesan yang paling tidak penting. Itu adalah pesan dari orang terkaya di O'Hare City, Evan Schneider. Pak, kapan Anda akan mengambil alih properti keluarga Schneider? Bab 7. Kapan saya akan mengambil alih properti keluarga Schneider? Zeke menjawab, dapatkan semua pabrik baja di kota O'Hare, kecuali milik Lacey Hinton. Karena Hamilton Construction tidak lagi mengizinkan Lacey untuk memasok baja kepada mereka, saya akan memotong semua pasokan dari setiap pabrik baja di kota O'Hare. Pergi keluar kota untuk mencari perbekalan, lalu aku akan mendapatkan setiap pabrik baja di seluruh negeri. Keesokan harinya, Zeke hanya mandi dan keluar dari kamarnya. Matahari bersinar tepat dan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Sosok centil berdiri di bawah pohon persik, dikelilingi oleh suasana melankolis. Jantung Zeke berdebar-debar melihat pemandangan yang menakjubkan itu, dan dia tidak tega mengganggunya. Lacey mengerutkan kening saat dia menelepon, nada suaranya dipenuhi permohonan. Tuan Louis, tolong pertimbangkan kembali kerjasamanya. Kita bisa mendiskusikan harganya lagi. Apa? Apa maksudmu tidak ada yang perlu didiskusikan? Menutup telepon, dia memutar nomor lain karena dia tidak bisa pasrah dengan hasilnya. Mergrey, setelah banyak pertimbangan, saya setuju dengan akuisisi pabrik baja Anda. Tapi bisakah Anda menaikkan harganya sedikit? Apa? Kamu ingin menurunkan harganya? Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Menutup telepon lagi, dia tampak lebih tertekan. Baru saat itulah dia melihat Zeke berdiri di samping. Dia tersenyum pahit. Beberapa mitra bisnis terakhir menelepon sekarang untuk memberitahu kami bahwa mereka memutuskan hubungan dengan pabrik baja. Saya menduga Emily dan Jackson berada di balik ini. Pabrik baja mungkin harus ditutup hari ini. Zeke tersenyum. Meskipun kamu terlihat cantik ketika kamu tertekan, itu menghancurkan hatiku. Jangan khawatir.
Emily akan datang dan memintamu untuk bekerja sama dengannya. Juga, aku akan menjalankan bisnis besar untukmu hari ini. Pada saat itu, dia berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Lacey merasa geli. Orang ini pandai dalam segala hal, tetapi kesombongannya tidak bisa dipuji. Tidak lama setelah Zeke pergi, sebuah BMW tiba-tiba berhenti di depan pabrik. Emily turun dari mobil, mengejek, berjemur di bawah sinar matahari sekarang, ya. Betapa santainya. Perusahaan saya tidak lagi membutuhkan pasokan dari Anda, jadi bayar kami kembali sekarang. Jika Anda tidak dapat membayar kami hari ini, haha, saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk menggadaikan pabrik kepada kami. Anda kemudian dapat menikmati hidup Anda di penjara. Lacey bisa merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Aku ditakdirkan, pabrik selalu beroperasi dalam utang. Bagaimana saya harus membayar mereka kembali? Pabrik tidak hanya akan ditutup, tetapi bahkan hukuman penjara pun tidak dapat dihindarkan. Schneider Group, kantor Evan Schneider. Meskipun menjadi orang terkaya di O'Hare City, Evan seperti pelayan sebelum Zeke. Dia tidak berani bernapas atau bahkan menatap matanya. Jika Zeke dapat dengan mudah menjadikannya orang terkaya di kota O'Hare, dia juga dapat menghancurkannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Kekuatan pria ini berada di luar imajinasinya. Tuan Williams, kata Evan hati-hati. Saya telah memperoleh setiap pabrik baja di O'Hare City sesuai instruksi Anda. Saya ingin tahu apa rencana Anda untuk memperoleh pabrik baja ini. Tolong beritahu saya agar saya bisa mengaturnya. Zeke menarik napas dalam-dalam. Jangan memasok apapun ke keluarga Hamilton melalui pabrik baja ini. Juga, semua pesanan baja dari keluarga Schneider akan diberikan kepada Lacey Hinton mulai sekarang. Evan mengangguk cepat. Dicatat, Pak. Apakah Anda memiliki hubungan bisnis dengan Hamilton Construction? Zeke bertanya tiba-tiba. Keluarga Hamilton menangani salah satu proyek konstruksi kami, jawab Evan. Tapi proyeknya sudah lewat 2 hari dan belum selesai. Dalam industri konstruksi, adalah hal yang umum untuk memiliki 1,5 tahun terlambat, apalagi 2 hari. Kirim surat pengacara kepada keluarga Hamilton. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan proyek hari ini, mereka akan menghadapi bencana di penjara, kata Zeke. Evan mengangguk tanpa henti. Ya Pak. Omong-omong, Tuan Williams, apakah Anda punya masalah dengan keluarga Hamilton? Mereka mendapat undangan ke upacara kembalinya Anda melalui koneksi. Haruskah saya membatalkan kualifikasi keluarga ini sekarang? Zeke mengangguk. Ya, tiket masuk mereka batal demi hukum, tetapi jangan beritahu mereka dulu. Saat itu, Zeke menerima telepon dari Lacey. Zeke, cepatlah kembali. Emily membuat keributan di pabrik. Zeke terbakar amarah. Dia punya permintaan kematian. Dia tidak tinggal lama di gedung itu. Dia mengambil kontrak pasokan baja dari keluarga Schneider dan melarikan diri dengan uang muka 5 juta. Ketika dia kembali ke pabrik baja, pabrik itu berantakan. 10 pria besar yang datang bersama Emily menghancurkan pabrik baja itu. Lebih dari 30 karyawan pabrik baja itu tersungkur ke tanah, memar dan babak belur. Di sudut, Lacey dan Hannah gemetar ketakutan. Zeke dengan jelas memperhatikan bahwa ada bekas telapak tangan di pipi Hannah. Matanya berubah sedikit merah, dan sinar niat membunuh melintas di matanya. Kamu sampah, mengapa kamu kembali? Kemarahan Hannah berkobar ketika dia melihat Zeke. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Itu semua karena kamu bawa keluargaku berakhir seperti ini. Tolong, aku mohon. Berhenti menyakiti keluargaku, ya. Keluar dari sini. Kenapa kamu tidak pergi? Zeke menarik napas dalam-dalam, mengabaikan Hannah saat dia berjalan menuju 10 pria bertubuh besar dengan cara membunuh. Mulai sekarang, ini adalah area terlarang. Siapapun yang melewati garis ini akan meninggalkan nyawanya. Terkejut, Lacey bergegas untuk menghentikannya. Zeke, hentikan. Kamu tidak bisa melawan mereka. Hanya tepat untuk melunasi hutangmu. Karena kamu tidak mampu membayar perusahaanku, aku hanya bisa menghancurkan pabrikmu, cemooh Emily. Kamu ingin membela mereka, Zeke. Baiklah, keinginanmu terkabul. Anak-anak, singkirkan orang ini. Emily, Lacey, dan Hannah sangat menyadari kekuatan Zeke. Selama 5 tahun terakhir, Zeke tidak pernah terlibat sama dengan berkelahi. Bahkan ketika dia diejek, dia akan mengendalikan dan menekan kemarahannya. Dihadapkan dengan 10 pria kuat, pengecut seperti itu hanya akan dirusak. Tetapi sedikit yang mereka tahu, bahwa selama 5 tahun terakhir dia tidak menyerang sesuka hati hanya karena dia terikat oleh perjanjian aliansi 9 negara. 10 pria kuat segera berjalan ke arah Zeke,
memelototinya seperti harimau yang sedang mengamuk. Lacey berada di pin dan jarum. Zeke, lari. Lacey, Zeke memanggilnya dengan lembut. Ingat apa yang saya katakan. Jika ada yang menggertak Anda, saya akan membunuh seluruh keluarga mereka. Dan jika itu tidak cukup, saya akan menggali kuburan leluhur mereka. Itu janji, bukan sumpah. Begitu dia selesai, dia bergerak. Dia berjalan mengitari Lacey dan menyerang 10 orang kuat itu. Ark. Lacey memejamkan matanya putus asa, tidak tahan menyaksikan adegan berikutnya. Bahkan jika dia tidak mati kali ini, dia akan lumpuh seumur hidup. Suara tinju ke daging, disertai dengan suara menyayat perut, bergema. Namun, keheningan menyelimuti pemandangan itu hanya dalam 5 detik. Lacey membuka matanya untuk melihat pemandangan yang luar biasa di hadapannya. Bab 8. Tentu saja, bukan hanya Lacey yang tercengang, tapi juga Hannah dan Emily. Orang-orang itu, sekarang meringkuk seperti bola, lumpuh di tanah, mengerang. Tapi pengecut yang lemah dan kurus, Zeke, berdiri tegak, tanpa cedera. Pada saat ini, mereka bertiga berbagi keraguan yang sama. Pengecut ini bisa bertarung. Mengapa dia menahan diri selama 5 tahun terakhir jika dia bisa bertarung dengan sangat baik? Apakah dia Zeke Williams yang sama dengan yang kukenal selama 5 tahun? Emily paling gemetar. Dia telah menganiaya Zeke berkali-kali di masa lalu, dan dia tidak pernah membalas. Emily selalu percaya bahwa alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang sepertinya bukan itu. Dia hanya enggan untuk memukulnya karena satu tamparan darinya akan mematikan. Sedikit rasa penyesalan melintas di hatinya. Dia mengalami penghinaan selama 5 tahun karena cinta. Seberapa dalam cintanya? Sayang sekali saya kehilangannya dengan tangan kosong. Zeke mengeluarkan belati, melemparkannya ke depan para pria. Siapa yang memukul ibu mertuaku dan tangan mana yang melakukannya? Potong sendiri. Itu bukan hanya tangan jika kamu memaksaku melakukannya. Hannah menyentakkan kepalanya, air mata berlinang di matanya. Dia tidak bisa mengingat sudah berapa lama sejak seseorang melindunginya seperti ini. Bahkan anggota keluarga terdekatnya, suaminya Daniel, tidak pernah menunjukkan dominasi seperti itu padanya. Tapi sekarang, menantu yang tidak berguna yang paling dia pandang rendah akan memotong tangan pihak lain hanya karena mereka menamparnya. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tersentuh. Atas niat membunuh Zeke, 10 pria itu melirik Emily untuk meminta bantuan dengan teror yang mengalir di nadi mereka. Emily menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk meredam detak jantungnya yang berdebar-debar. Jadi bagaimana jika kamu bisa bertarung, Zeke Williams? Bisakah kamu melawan hukum? Saya peringatkan Anda, pabrik baja ini berutang uang kepada perusahaan saya. Entah Anda membayar kami setiap sen, atau mengharapkan hukuman penjara. Saat menyebutkan hukum, Lacey dan Hannah sekali lagi jatuh dalam keputusasaan. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan tempurnya, tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki otoritas. Lacey tidak hanya akan berakhir di penjara, tetapi Zeke juga tidak akan bisa menghindari nasib itu. Baru saat itulah Zeke mengalihkan fokusnya dari para pria ke Emily. Dia dengan santai melemparkan tas kerja berisi uang muka 5 juta padanya. Aku bisa mengembalikan uangmu. Tapi aku khawatir kamu tidak akan berani mengambilnya. Bahkan, kamu akan memohon kepada kami untuk memberimu persediaan. Emily hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Puff, lelucon apa? Aku, memohon padamu untuk memasok kami. Kecuali setiap pabrik baja di O'Hare City telah ditutup, kamu dapat terus bermimpi. Apakah kamu yakin itu uang tunai dan bukan batu bata di tas ini? Kamu bahkan tidak bisa datang dengan mahar 300.000. Persetan, Anda bisa membayar kami kembali 1 juta. Lacey dan Hannah memandang Zeke dengan tatapan tupai. Apa yang orang ini lakukan? Sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Meminta seseorang untuk meminta perbekalan kepada kami. Apakah ini semacam lelucon? Dia bahkan tidak mampu membayar 300.000. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan 1 juta untuk barang itu? Saat itu, telepon Emily berdering. Itu adalah telepon dari manajer proyek Hamilton Construction. Dawson, ada apa? Emily menjawab panggilan itu. Saya tidak yakin apa yang terjadi dengan keluarga Schneider. Mereka baru saja mengirimi kami surat pengacara, kata Dawson putus asa. Keluarga Schneider ingin kita menyelesaikan proyek hari ini, atau mereka akan menemui kita di pengadilan. Saya membutuhkan baja dalam jumlah besar, jadi cepatlah dan beli 1 batch. Lalu kirimkan kepada kami. Tidak masalah, jawab Emily segera. Setelah menutup telepon,
Emily segera menelepon pemasok baja. Berburu, cepat kirimi kami sekumpulan baja. Apa? Pabrik bajamu sudah dibeli. Oke, aku tutup. Emily menutup telepon dan menelepon pemasok lain. Floyd, aku memberimu kesempatan untuk menjadi kaya. Aku berencana membeli baja darimu. Apa? Sudah terlambat. Pabrik bajamu juga diakuisisi. Apa-apaan ini? Setelah itu, dia membuat 3-4 panggilan lagi ke pabrik baja lainnya. Namun, dia menerima jawaban yang sama. Pabrik baja kami diakuisisi tadi malam, hanya itu yang dia dapatkan sebagai balasannya. Hal ini membuat Emily cemas. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk menyelidiki orang di balik akuisisi ini. Tapi jawaban yang dia terima membawanya ke ambang gangguan mental. Pihak lain mengirim perantara untuk membahas akuisisi. Tidak ada yang tahu pembelinya. Di mana lagi saya dapat membeli baja jika saya tidak dapat menghubungi pemilik sebenarnya dari pabrik baja ini? Saat itu, manajer proyek menelepon lagi. Clemons, di mana bajanya? Aku peringatkan kamu, jika sama dengan kita tidak bisa menyelesaikan proyek keluarga Schneider hari ini, perusahaan konstruksi kita akan selesai. Kamu bertanggung jawab jika keluarga Schneider menanyai kita. Emily memucat, napasnya terhenti. Tenang, Dawson. Aku akan memikirkan sesuatu. Setelah menutup telepon, tatapan Emily jatuh pada Leslie. Apakah pabrik baja Anda diakuisisi? Leslie menggelengkan kepalanya. Seseorang ingin mendapatkannya 2 hari yang lalu, tapi aku tidak setuju. Yah, beruntung untukmu, dengus Emily. Mari kita lanjutkan kolaborasi kita. Kirimkan saya setumpuk baja segera. Leslie tiba-tiba merasakan kegembiraan yang meluap-luap, tidak menyangka akan menghadapi badai seperti ini. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan barusan? Zeke tiba-tiba berbicara ketika Leslie hampir setuju. Biarkan aku memberimu petunjuk. Aku bilang aku akan membuatmu meminta persediaan pada kami. Begitu dia berbicara, Leslie dan Emily segera menyadari bahwa situasinya tidak benar. Zeke berbicara omong kosong sombong tentang Emily memohon mereka untuk melanjutkan kolaborasi. Dan saat berikutnya, setiap pabrik baja di kota itu diakuisisi, dan perusahaannya kekurangan pasokan. Apakah Zeke melakukan ini? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mendapatkan setiap pabrik baja di kota ketika dia bahkan tidak bisa mendapatkan 300.000? Mungkinkah itu hanya kebetulan? Tapi kebetulan ini hanya sulit dijelaskan. Emily menenangkan pikirannya dan mendengus jijik. Kamu ingin menguasai pengadilan. Bermimpilah. Jangan lupa bahwa jika kamu menolak untuk berkolaborasi, kalian harus memberi kami pengembalian dana. Setahu saya, pabrik baja telah beroperasi dalam hutang. Jadi bagaimana kabarmu? Akan membayar kita kembali. Membusuk saja di penjara jika kamu tidak bisa. Zeke melirik tas kerja, buka kopernya. Emily melihat tas kerja, lalu Zeke, tiba-tiba menjadi sedikit berkecil hati. Sampah ini tidak mungkin mendapatkan 1 juta, bukan? Dia membuka koper dengan gentar. Uang. Tas kerja diisi dengan catatan dari setiap warna. Harus ada setidaknya 5 juta di dalam. Apa yang sedang terjadi? Leslie tercengang saat Emily gemetar sampai ke sol sepatunya. Dia benar-benar mendapat 5 juta. Emily berada di ambang kehancuran. Jika 5 juta ini benar-benar milik Zeke, apakah itu berarti aku baru saja kehilangan harta karun dengan tanganku sendiri? Dan harta ini diambil oleh Leslie. Dia tidak pernah menyesali apapun begitu banyak. Ambil uangnya dan keluar, kata Zeke dingin. Hannah, yang terkejut, kembali sadar saat dia bergegas menuju tas kerja itu. Tidak, kamu tidak bisa mengambilnya. Kami hanya berutang 1 juta padanya, dan setidaknya ada 5 juta di sini. Pergi. Emily mencengkeram tas itu erat-erat di tangannya. Tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat untuk menyentuh uang ini selain aku. Zeke tampak terkejut. Wanita ini tidak akan begitu berani untuk mencoba dan kembali bersama untuk 5 juta, bukan? Bab 9. Memang, Emily memiliki pemikiran itu di benaknya. Tentu saja, hanya jika dia berhasil mengetahui apakah uang itu milik Zeke. Zeke Williams, akulah yang tetap berada di sisimu saat kamu berada di titik terendah. Suara Emily bergetar. Kamu akan mencampakkanku sekarang karena kamu kaya. Tidak mungkin. Zeke menghela nafas. Lalu apakah kamu ingin kembali bersamaku? Ya, saya bersedia. Emily sangat senang. Dengan 5 juta ini, kamu layak untukku. Bagus. Ayo daftarkan pernikahan kita sekarang, kata Zeke. Benar, apakah Anda membawa uang tunai? Saya tidak membawa uang sekarang. Saya pikir biayanya sekitar $10 untuk mendapatkan sertifikat itu.
Maksud kamu apa? Emily tercengang. Bukankah ada 5 juta di sini? Uang ini bukan milikku. Padahal, aku sangat miskin, belum sarapan, kata Zeke. Uang itu bukan milikmu. Kamu terlalu miskin untuk membeli sarapan. Emily bergema dengan heran. Kamu masih bajingan yang sama. Yah, apa yang aku katakan? Bagaimana kamu bisa mendapatkan 5 juta ketika kamu bahkan tidak mampu membayar kami 300.000 lagi? Kamu ingin menikah denganku, bahkan jika Anda bangkrut. Anda ingin. Zeke menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa saya tidak menyadari bahwa Emily sangat sombong sebelumnya? Uang itu bukan milikmu. Lalu dari mana kamu mendapatkan uang 5 juta ini? Tanya Lacey penasaran. Zeke tampil misterius. Apakah kamu lupa identitasku? Bukankah Anda seorang wiraniaga di pabrik kami? Apa hubungannya dengan 5 juta? Puff. Emily tertawa. Betapa tak tahu malunya Anda, seorang penjual yang menyebalkan di sebuah pabrik kecil, untuk meminta saya menikah dengan Anda. Sungguh lelucon. Mengetahui bahwa Zeke lebih rendah darinya, Emily merasa sedikit lega. Ini adalah pesanan yang saya terima untuk pabrik kami hari ini, kata Zeke, menyerahkan kontrak kepada Lacey. 5 juta ini adalah uang muka. Apa? Lacey menerima kontrak itu dengan bingung. Seberapa besar pesanan ini untuk memberi kami uang muka 5 juta? Setelah membaca kontrak, Lacey menangis karena gembira. Pabrik baja diselamatkan, Bu. Pabrik baja diselamatkan. Kita tidak harus bangkrut. Tidak mungkin. Emily berlari dengan panik, merebut kontrak itu. Setelah membacanya, matanya menjadi merah. 100 juta. Zeke benar-benar mendapatkan kesepakatan 100 juta dari keluarga Schneider, keluarga terkaya di kota O'Hare. Untuk kesepakatan 100 juta, laba bersih setidaknya 10 juta. Itu 10 juta. Zeke adalah multi-jutawan. Emily mengalami demoralisasi setelah dipukul dengan beberapa pukulan. Zeke Williams, teriaknya. Kamu baru saja menipuku. Zeke mengangkat bahu. Aku tidak menipumu. Aku hanya seorang penjual kecil. Pesanan ini milik Lacey, dan tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli, teriak Emily histeris. Ayo menikah, Zeke. Ayo daftarkan pernikahan kita sekarang. Beri aku perintah ini. Aku bahkan bisa mengajakmu menghadiri upacara kembali Agung Marsekal Agung. Jika perintah ini diberikan kepadanya, dia bisa mendapatkan komisi 10 juta. Meskipun dia memiliki kartu undangan Marsekal Agung di tangannya, itu hanya bisa membawa kekuatannya yang tidak penting dan bukan 10 juta yang solid. Zeke mengabaikannya dan berjalan menuju Lacey. Lacey, berhentilah menangis. Perintah keluarga Schneider sangat mendesak, jadi cepatlah dan mulai. Lacey segera menghapus air matanya. Ya, mari kita mulai. Mari kita mulai bekerja. Dengan mengatakan itu, Lacey mendorong karyawannya untuk mulai bekerja, tetapi Emily tidak akan membiarkan mereka pergi. Lacey, tolong. Aku mohon, Emily memohon, bergegas ke arah mereka. Kembalikan Zeke padaku, ya. Zeke, kartu undangan akan memberi kami kekuatan dan status, dan selain pesanan Anda sebagai modal awal, kami dapat mendirikan perusahaan besar. Kami adalah pasangan yang dibuat di surga. Tolong beri saya kesempatan dan berikan diri Anda sebuah kesempatan. Zeke menatap Lacey dengan licik. Kamu tidak mungkin menjualku demi persaudaraan plastik ini, kan? Lacey tersenyum di antara air matanya. Permisi. Bahkan belum setuju untuk menikah denganmu. Kau tidak perlu memohon padaku, Emily. Jika Zeke ingin kembali padamu, dia bisa kembali kapan saja. Emily melirik Zeke. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Zeke mengangkat bahu, menatap ke langit. Emily memerah, merah bit lambat, mengingat ejekan barusan. Sekarang tidak ada harapan untuk rekonsiliasi, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Lacey, kali ini kau harus menyediakan persediaan untuk perusahaanku, teriaknya, memohon. Kalau tidak, keluarga Hamilton tidak akan mengampuni nyawaku. Kamu tidak ingin melihatku dibunuh oleh keluarga Hamilton, kan? Hati Lacey melunak. Dia menghela nafas dan mengangguk. Terima kasih banyak. Emily memaksakan senyum dan lari. Dia takut Lacey akan menarik kembali kata-katanya. Maukah kamu menyalahkanku karena membantunya? Lacey memandang Zeke dengan hati-hati. Zeke menggelengkan kepalanya. Kau tahu apa yang aku suka darimu? Apa? Tanya Lacey malu-malu. Kebaikanmu, jawab Zeke. Lacey menghentakkan kakinya kesal. Apakah kamu menyindir bahwa aku jelek? Zeke kehilangan kata-kata. Hati seorang wanita berubah-ubah seperti cuaca di bulan April.
Lesi dengan marah mengabaikan Zeke dan beralih ke pekerjanya. Anak-anak, ayo bekerja. Aku akan menggandakan gajimu mulai hari ini dan seterusnya. Semangat para pekerja menjadi cerah saat mereka buru-buru masuk ke posisi mereka. Terima kasih, Tuan Williams. Terima kasih, Nyonya Williams. Zeke dengan senang hati melemparkan sebungkus rokok Yellow Crane Tower kepada seorang karyawan hanya karena dia berteriak, Mrs. Williams. Puff, Lesi tersipu. Wajah Zeke mengerut ketika dia melihat ke-10 pria kuat yang dibawa Emily. Apakah kalian sudah selesai? Tidak. Sepertinya kalian ingin aku melakukannya sendiri, ya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berjalan keluar dari kerumunan dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, menamparkan dirinya sendiri dengan air mata dan ingus. Saya salah. Saya pantas mati. Seharusnya saya tidak melakukan itu. Tolong selamatkan hidup saya, Pak. Zeke mencibir, mencoba mendapatkan simpati. Tidak ada kesepakatan. Tinggalkan sepasang tangan dan kaki. Hana, yang telah berpegangan pada tas kerja, mendapatkan kembali ketenangannya, berteriak, tidak, tidak, tidak. Jangan. Biarkan saja dia menamparkan dirinya sendiri 100 kali. Jangan ambil anggota tubuhnya. Hana hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Bagaimana dia bisa tahan melihat pemandangan mengerikan itu? Yah, tidakkah kamu akan berterima kasih kepada ibu mertuaku? Kata Zeke. Pria besar itu bersujud ke tanah, berterima kasih padanya. Meskipun aku masih tidak setuju dengan pernikahan ini, terima kasih telah menyelamatkan pabrik baja Lesi, kata Hana kepada Zeke dengan emosi yang campur aduk. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, kata Zeke. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hana berbicara, status Emily pasti akan naik setelah dia menghadiri Grand Comeback Ceremony. Selain ancaman keluarga Hamilton, kalian akan memiliki perjalanan yang sulit di depan, jadi berhati-hatilah. Zeke mengangguk, sedikit kebahagiaan terpancar di matanya. Arti mendasar dari kata-kata Hana adalah bahwa dia akan berhenti mencampuri pernikahan ini dan membiarkan alam mengambil jalannya. Karena itu, dia mengingatkannya untuk berhati-hati. Aku akan menitipkan uangnya di bank untukmu dulu, kalau kau membutuhkannya, kata Hana sambil mengetuk tas kerja. Tiba-tiba teringat sesuatu, Zeke buru-buru mengeluarkan kartu bank ungu dari sakunya. Ini hadiah dari saya, terimalah. Ambil kartu ini untuk setor dan tarik uang. Anda bisa menikmati perawatan VVIP tanpa harus mengantri. Kata sandinya adalah ulang tahun Lesi. Kartu bank ungu ini, yang disebut Bauhinia Royal Card, dibatasi hingga 99 eksemplar di seluruh dunia. Hanya keluarga bangsawan dan elit yang layak memilikinya, dan mereka dapat menghabiskan 100 juta cerukan. Lesi memberikan kartu itu sekali lagi, matanya berbinar. Kartu itu tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di TV sebelumnya. Tapi dia tidak bisa mengingat detailnya. Hana tidak terlalu memikirkannya, dan memperlakukannya sebagai kartu VIP biasa. Dia mengambil kartu itu dan pergi. Begitu dia pergi, deretan mobil pribadi hitam berhenti di depan pabrik baja dengan sekelompok pria berjas berjalan mendekat. Oh tidak, Lesi menelan ludah. Bab 10. Zeke mengerutkan alisnya. Ada apa? Siapa mereka? Mereka dari Biro Industri dan Komersial, kata Lesi. Hari ini adalah hari untuk pemeriksaan rutin mingguan. Saya tidak mengharapkan mereka untuk memeriksa pabrik baja. Baru saja terjadi perkelahian di sini. Tempat ini berantakan. Saya tidak tahu apakah itu bisa lulus ulasan. Petik 2. Jangan khawatir, aku di sini. Ini akan baik-baik saja, Zeke menghibur. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menjadikan ibu kota O'Hare City miliknya sendiri. Beberapa ikan dan udang busuk dari Biro Industri dan Komersial tidak mengganggunya sama sekali. Tanpa komentar, Lesi cemberut saat dia secara pribadi menyambut pihak lain. Karena Zeke tidak ada hubungannya, dia pergi ke kamar mandi dan merokok. Di tengah-tengah rokoknya, dia menabrak seorang pria berjas. Zeke mengenalinya sebagai pemimpin tim industri dan komersial. Pihak lain berusaha keras diurinoir untuk waktu yang lama tetapi sepertinya tidak bisa mengeluarkan setetes urin. Wajahnya memerah karena tercekik. Dia berkeringat deras dan mengerang tidak nyaman. Zeke tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Kau menderita batu ginjal, pikir Zeke dalam hati. Pada tingkat ini, dia akan mati karena kandung kemih yang pecah. Tidak ingin ada korban di pabrik baja, dia memilih beberapa jarum perak panjang dari jarum amunisi dan berjalan menuju pria itu. Jangan bergerak, kata Zeke. Aku akan membantumu menghancurkan batu-batu itu. Hei, hei, hei. Pria berjas itu panik. Apa yang kamu lakukan? Hentikan.
Bahkan dokter terkenal dari seluruh dunia tidak bisa menyingkirkan batu ginjalnya. Akan menjadi lelucon internasional jika pria ini bisa menyembuhkannya hanya dengan beberapa jarum perak. Namun, Zeke sudah mengambil tindakan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jarum perak dimasukkan dari punggung bawahnya ke dalam kandung kemihnya. Pria itu mengutuk, "Apa-apaan ini?" tapi tiba-tiba berhenti. Hampir seketika, suara gemericik air dan suara hening yang nyaman terdengar. Pria itu dengan jelas memperhatikan batu-batu kecil yang retak yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan bersama dengan urin. Dia sangat gembira sehingga matanya berlinang air mata. Masalah yang selama ini meresahkan dan membuatnya kesakitan selama 5 tahun akhirnya terpecahkan. Sungguh keajaiban. Saya telah bertemu dengan dewa yang hidup. Pria itu sangat senang sehingga dia ingin menjabat tangan Zeke, tidak menyadari bahwa dia telah mengencingi tangannya. Zeke memarahi, "Cuci tanganmu." Pria itu memberinya senyum canggung, mengeluarkan kartu nama. "Senang bertemu denganmu, Dokter Ilahi. Terimalah kartu namaku. Saya Liam George, Direktur Biro Industri dan Komersial. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan." Zeke tidak menjawab tetapi melihat logo kepala serigala di pergelangan tangannya. "Kamu adalah bawahan Blackie." Mata Liam terpejam, tangannya gemetar. Siapa pria ini yang berani memanggilnya Blackie? "Ya, aku. Aku adalah bawahan Black Wolf," kata Liam. "Dan Anda?" Zeke berbalik dan pergi tanpa menerima kartu namanya. "Namanya Zeke, Zeke Williams." "Apa?" Gedebuk. Liam tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Zeke Williams, legenda angkatan bersenjata, dewa perang, yang memimpin ribuan pasukan untuk menyapu bersih perbatasan 9 negara. Dia adalah dewa yang hidup. Saya tidak percaya saya telah bertemu dengan seorang santo pelindung saat saya sedang buang air kecil. Zeke kembali ke sisi Lacey, yang tampak sedih dan putus asa. Sudah berakhir. Mereka baru saja menemukan banyak masalah. Pabrik baja pasti harus tutup untuk reorganisasi. Kita akan berada dalam masalah serius jika itu mempengaruhi pesanan keluarga Schneider. Zeke menepuk pundaknya dengan lembut. "Tenang, kami tidak akan melakukannya. Kamu tidak perlu menghiburku." Lacey menghela napas. "Saya telah berurusan dengan mereka selama lebih dari 5 tahun. Saya sangat menyadari gaya mereka dalam melakukan sesuatu." Pada saat ini, Liam keluar dari kamar kecil. Dia memberi isyarat kepada bawahannya, yang kemudian buru-buru berkumpul di sekelilingnya. Dia dengan singkat mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka, lalu membawa mereka ke dalam mobil dan pergi. Lacey ternganga kaget. Mengapa mereka pergi? Itu tidak biasa. Kemudian, tiba-tiba teringat sesuatu, dia mengamati Zeke dari atas ke bawah. "Apakah kamu tidak akan menjelaskan apapun kepadaku?" "Menjelaskan apa?" Zeke bertanya. "Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa seseorang telah memperoleh setiap pabrik baja di kota, memotong pasokan Emily dan bahwa dia akan meminta kami untuk pasokan?" tanya Lacey. "Dan, bagaimana keluarga Schneider yang bermartabat bisa tertarik dengan pabrik kecil kami dan memberi kami pesanan yang begitu besar? Juga, kamu mengatakan bahwa orang-orang dari Biro Industri dan Perdagangan tidak akan menyusahkan kita. Dan lihat, mereka benar-benar pergi." "Tenang," kata Zeke santai. "Saya adalah orang yang memperoleh setiap pabrik baja di kota dan mencegah mereka memasok ke Emily. Adapun keluarga Schneider, itu hanya sesuatu yang kecil yang saya dirikan di O'Hare City. Properti keluarga Schneider adalah milik saya. Dan orang-orang dari Biro Industri dan Perdagangan. Mereka bahkan tidak setitik debu di mataku." Lacey kelelahan secara mental. "Bisakah Anda melakukan sesuatu tentang keberanian Anda?" Zeke tercengang. Apa yang terjadi dengan kepercayaan di antara orang-orang? Sementara itu, Emily telah tiba di kantor Jackson dengan perut penuh amarah. Setelah menjelaskan seluk-beluk apa yang sebenarnya terjadi, Jackson menjadi balistik. "Kamu sampah, Emily. Tahukah kamu? Bagaimana kamu bisa mengacaukan masalah sederhana ini? Padahal, apa yang terjadi hari ini semua sudah direncanakan oleh Jackson. Dia telah mengirim Emily ke pabrik baja Lacey untuk mengancamnya dengan kebangkrutannya. Dengan begitu, Lacey akan memohon padanya sebagai balasan, dan kemudian dia bisa mengancamnya dengan kontrak pernikahan. Namun, dia tidak menyangka Emily memainkan kartu bagus ini dengan sangat buruk. Emily merasa sedih. Lagi pula, bukan salahnya jika rencana itu gagal. Dia hanya bisa menyalahkan orang yang diam-diam membeli setiap pabrik baja di kota dan berhenti memasok ke keluarga Hamilton. Namun, dia tidak berani mengungkapkan pikiran batinnya. "Jackson, kurasa lebih tepat kau urus ini dan pisahkan sendiri.
Zeke Williams tidak berhak menuntut wanitamu. Dia hanya seorang sim. Huff. Williams, bajingan itu, dengus Jackson. Ini bukan giliranku untuk menyerang. Phoebe, apakah kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan? Jangan khawatir, Mer. Hamilton, kata sekretarisnya di samping dengan gaya centil. Saya telah mengikuti instruksi Anda dan menjadikan menantu Jeremy sebagai kepala seksi Biro Industri dan Perdagangan. Jackson tersenyum puas. Sepengetahuannya, keluarga Leslie takut pada Jeremy, mereka mematuhinya. Jika Jeremy angkat bicara dan memaksa Leslie untuk menikah dengannya, kemungkinan besar Leslie akan menurut. Karena itu, dia telah membuat kesepakatan dengan Jeremy. Sebagai imbalan menjadikan menantu Jeremy sebagai kepala seksi Biro Industri dan Perdagangan, Jeremy akan memaksa Leslie untuk bertunangan dengannya malam ini. Dan jika Leslie tidak menyetujuinya, Jeremy akan membiarkan menantunya merebut pabrik baja Leslie. Rencana untuk malam ini sangat mudah. Itu adalah malam ketika Leslie mendapat telepon dari Jeremy. Menantu Jeremy telah menjadi kepala bagian Biro Industri dan Perdagangan, dan mereka telah mengundangnya dan Zeke ke pesta perayaan. Mendengar itu, mata Leslie berbinar. Dia dengan cepat menerima undangan itu. Menutup telepon, dia berkata kepada Zeke secara misterius, "Saya akhirnya tahu mengapa pabrik baja tidak dimintai pertanggungjawaban oleh tim industri dan perdagangan hari ini." "Mengapa?" Zeke bertanya. Menantu paman Jeremy menjadi kepala bagian Biro Industri dan Perdagangan. Pasti karena mereka tidak menyelidiki lebih dalam hari ini. Zeke tetap diam. Direktur Biro Industri dan Perdagangan, Liam George, secara pribadi melangkah maju hari ini. Mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan hari ini hanya untuk kepala seksi? Karena dia bersyukur atas kebaikanku dalam menyembuhkan penyakitnya, dia melepaskanmu hari ini. Ayo pergi ke pesta perayaan. Aku ingin berterima kasih pada paman Jeremy dan keluarganya dengan benar, kata Leslie. Zeke mengerutkan alisnya. Pamanmu juga mengundangku. Leslie mengangguk. Ya, dia memaksamu untuk hadir. Zeke merenung. Mengapa Jeremy berinisiatif mengundangku padahal selama ini dia tidak menyetujui pernikahanku dengan Leslie? Tampaknya pesta perayaan ini adalah jebakan. Kuharap mereka tidak mengincarku kali ini, pikir Zeke dalam hati. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengusir mereka dari negara ini. Jeremy telah menantangnya berkali-kali. Zeke telah kehilangan kesabarannya. Sebagai tindakan pencegahan, Zeke diam-diam mengirim pesan ke Lone Wolf.